Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan materi pendidikan demokrasi. Untuk itu, perkenalkan nama saya Istimala dengan NIM 811423050 dari kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh demokrasi. Untuk itu, apa itu pendidikan demokrasi? Jadi, pendidikan demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan demokrasi juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi, toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, yaitu adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Adanya pertukaran pemimpin yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya batasan dalam menggunakan kekerasan ataupun paksaan secara minimum. 5. Adanya rasa hormat dalam keanekaragaman. 6. Adanya kewajiban dalam menegakkan keadilan. 7. Adanya keinginan untuk memajukan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adanya kebebasan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang pertama yaitu peradilan tidak memihak dan bebas. Prinsip kedua, kebebasan berpendapat dan berserikat. Ketiga, pergantian pemerintahan secara bertahap. 4. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. 5. Jaminan atas hak asasi manusia. Dan prinsip yang terakhir adalah kebebasan pers. Selanjutnya, ada upaya peningkatan pendidikan demokrasi di Indonesia. Untuk meningkatkan pendidikan demokrasi di Indonesia sendiri diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak yang terkait. Beberapa upaya tersebut diantaranya ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga negara melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan kampanye yang berkelanjutan. Mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, kritis, kreatif, dan juga konstruktif dalam proses demokrasi. Ini menumbuhkan sikap yang toleran, pluralis, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman warga negara. Untuk upaya yang kedua, yaitu ada peningkatan dukungan dan juga keterlibatan dari berbagai pihak penyelenggara pendidikan demokrasi, membangun kerjasama dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, keluarga, masyarakat, media, organisasi, dan juga lembaga lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan demokrasi. Untuk upaya yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas pendidik dan peserta didik yang mampu mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kurikulum, metode, media, dan juga evaluasi pembelajaran yang bersifat demokratis. Selanjutnya, ada permasalahan pendidikan demokrasi di Indonesia. Untuk pendidikan demokrasi di Indonesia sendiri ini masih menghadapi berbagai masalah yang harus diatasi. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga negara. Banyak warga negara yang masih apatis, pragmatis, dan juga oportunis dalam berpartisipasi proses demokrasi. Banyak juga warga negara yang mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat provokatif, hoax, dan juga ujaran kebencian. Untuk yang kedua, masalah yang harus diatasi yaitu kurangnya kualitas
dan kuantitas pendidik dan peserta didik yang mampu mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pendidik dan peserta didik yang masih menggunakan metode pembelajaran yang bersifat otoriter, dogmatis, dan juga monologis. Banyak juga pendidik dan peserta didik yang tidak memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu kurangnya dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan demokrasi. Banyak pihak yang masih menganggap pendidikan demokrasi sebagai urusan pemerintahan saja, tanpa melibatkan peran dari keluarga, masyarakat, media, organisasi, dan juga lembaga lainnya. Banyak juga pihak yang masih memiliki kepentingan dan agenda tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikan demokrasi. Ada pula faktor-faktor pendukung pendidikan demokratis. Yang pertama ada sarana dan prasarana, kedua budaya sekolah, dan yang ketiga ada kepemimpinan. Untuk faktor penghambatnya sendiri, yaitu kurangnya dukungan orang tua, lingkungan masyarakat, dan juga perbedaan individu. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.